Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai penuntun langkah kami dan penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang mau mendengarkan dan hati yang turut merenungkan dan merefleksikan kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dan damai di dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Penginjil Lukas berbicara dengan 3 perumpamaan tentang belas kasihan dalam bab 15 ini. Bab ini benar-benar merupakan Injil dari Injil yang paling menggembirakan dari seluruh kabar gembira. Dari kedalaman perumpamaan-perumpamaan itu muncul wajah Tuhan yang merupakan berita terindah yang dapat kita terima. Yesus menyambut orang berdosa dan makan bersama mereka. Ada suatu perasaan misterius antara Yesus dan orang-orang berdosa. Suatu perasaan saling mencari yang membuat para ahli Taurat dan para imam tersinggung. Pemungut cukai dan pelacur itu jauh dari Tuhan. Jauhi mereka. Orang-orang berdosa ini adalah musuh Allah. Dan Yesus memberitahu kita bahwa Tuhan itu dekat dengan mereka yang hilang, yang tersesat sampai jauh. Para ahli Taurat dan imam-imam memberontak terhadap gagasan tentang Tuhan semacam ini. Mereka pikir mereka tahu. Mereka membatasi tempat-tempat Tuhan. Tuhan ada di bait suci, dalam ketaatan pada hukum dan aturan-aturan, dalam korban persembahan, dalam agama, dalam ajaran penebusan dosa. Yesus meruntuhkan semua pagar itu. Yesus menunjukkan 3 kali bahwa Allah adalah sahabat bagi mereka yang menjadi musuh-musuhnya. Tuhan hadir dalam kehidupan saat makhluk menderita dan tersesat. Dia hadir dalam ketakutan akan dombanya yang hilang. Dia berada di dekat kesia-siaan dirham yang hilang. Dia datang dalam rasa lapar anak yang hilang. Orang Farisi kaum moralis berkata, "Kamu akan menemukan Tuhan sebagai hasil usahamu." Yesus berkata, "Tuhan akan menemukanmu. Jangan melarikan diri lagi. Biarkan dirimu dipeluk dimanapun kamu berada. Dan akan ada sukacita, kebebasan, dan kepenuhan." Ketiga perumpamaan yang menggambarkan kehilangan dan penemuan menggarisbawahi penderitaan Allah yang mencari, menyoroti rasa sakit Tuhan ketika dia kehilangan dan mencarinya, tetapi lebih-lebih sukacitanya ketika ia menemukan. Disinilah letak gairah sang gembala, hampir seperti pengejaran terhadap kawanan dombanya melalui padang rumput dan tanah berbatu. Jika kita kehilangan dia, dia tidak akan pernah kehilangan kita. Bukankah domba yang hilang yang menemukan gembalanya, melainkan domba itu sendiri yang ditemukan. Dia tidak kembali ke kawanan, dia malah menjauh darinya.
Sang gembala tidak menghukumnya. Dia masih hidup dan itu sudah cukup. Dan dia membawanya di pundaknya agar perjalanan pulang tidak terlalu melelahkan. Gambar yang indah. Tuhan tidak melihat kesalahan kita tetapi kelemahan kita. Ia tidak melacak angka final tetapi estimasi. Tuhan adalah sahabat kehidupan. Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, dan orang kusta bukan supaya mereka menjadi pengamat yang baik. Akan lebih baik jika itu terjadi, tetapi supaya mereka menjadi orang yang penuh, bahagia, dan terpenuhi lagi. Manusia yang akhirnya diangkat menjadi manusia. Ketiga perumpamaan tentang yang hilang berakhir dengan klimaks yang sama. Catatan terakhir adalah kegembiraan, kepuasan, kebahagiaan yang melibatkan surga dan bumi. Akan ada kegembiraan di surga hanya karena satu orang berdosa yang bertobat lebih dari 99 orang benar. Dari manakah datangnya kebahagiaan Allah ini? Dari hubungan cinta seperti dalam Kidung Agung yang abadi, Tuhan adalah sang kekasih yang berkelana mengelilingi kota pada malam hari dan menanyakan satu hal kepada setiap orang, apakah kamu melihat kekasih hatiku? Akulah kekasih yang hilang, Tuhan sedang mencariku, aku tidak akan lari lagi. Pada tanggal 24 Oktober 2024, Paus Fransiskus merilis ensiklik baru yang berjudul Dilexit Nos, artinya ia telah mengasihi kita. Ensiklik ini menyoroti urgensi untuk kembali kepada esensi kasih Yesus Kristus yang berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan. Hati tempat terdalam cinta kasih memungkinkan setiap orang menyadari jati dirinya secara utuh. Jika cinta berkuasa, orang bisa mewujudkan identitasnya secara penuh dan terang, karena setiap manusia diciptakan terutama untuk mencintai. Dilexit Nos nomor 21. Allah menawarkan hati yang penuh cinta kasih kepada kita dalam Yesus Kristus. Hatinya yang memancarkan air dan darah di kayu salib mengungkapkan belas kasih dan kerahiman Allah yang tak terhingga bagi kita. Ia memanggil kita untuk menanggapi dengan kasih yang ditujukan kepada sesama, terutama mereka yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Dengan demikian, menurut Paus Fransiskus dalam ensikliknya, difungsi kepada hati kudus Yesus pada dasarnya adalah sebuah undangan untuk membiarkan kasih Allah meresapi dan mengubah setiap aspek dari kehidupan kita. Kasih ini menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan kita untuk hidup dalam persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dilexit Nos nomor 181-211. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung.
Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.